Saya berani adu argumen ilmiah, bahkan saya nantang tentang agama, atau minimal baca kitab lah. Baca kitab. Wasilai, temukan dengan Habib Bahar. Adu argumen ilmiah, minaknya baca kitab lah. Kesalahannya jangan didukung dah. Kalau yang tidak benar membodohkan jangan dilulu dah. Bukan tuntunan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti update informasi terkait dengan habaib, dan kali ini ada salah seorang ustadz yang kembali memberikan sebuah pencerahan kepada kita semua, dan ini memberikan kritik ya terhadap Habib Bahar bin Smith. Memang beberapa hari kebelakang ini Habib Bahar ini memang viral ya, baik karena ceramah-ceramahnya yang unik, yang kadang meledak-ledak ya, begitu berkobar-kobar ketika berceramah, dan yang paling terakhir beliau menghebohkan kita publik Indonesia karena dikabarkan tertembak. Tetapi hal yang unik dari ustadz ini adalah dia ya mencoba menalar apa yang selama ini sering ditampilkan oleh Habib Bahar bin Smith ketika berceramah, baik dari sisi penguasaan terhadap ilmu-ilmu agama, bacaan kitab, ya penafsiran terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, termasuk yang terkait dengan masalah Ahlul Bait, maupun pendapat-pendapat para ulama dan rujukan-rujukan kitab yang sering dia munculkan. Dan kali ini seorang ustaz dari kampung lagi-lagi mengkritisi Habib Bahar bin Smith karena dianggap bahwa ya penguasaan ilmu keagamaan Habib Bahar ini itu masih dianggapnya jauh dari yang seharusnya dimiliki sebagai seorang yang harus berdakwah ya. Dan saya kira luar biasa ustaz ini untuk kemudian mengkritik penguasaan keilmuan atau keilmuan dari Habib Bahar bin Smith ya, walaupun memang sebelum-sebelumnya baik dari Ustaz Nur Ikhya itu kemudian mengkritik bacaan ketika ada di podcast Refli Harun, kemudian Gus Ahon juga sempat mengkritik bacaan ketika membaca kitab Durratun Nasihin karena dianggapnya itu ada kesalahan fatal. Dan kali ini lagi muncul orang yang mengkritik. Artinya apa? Bahwa Habib Bahar di satu sisi harus merefleksi situasi ini, bahwa dia tidak boleh merasa ketika ada orang yang mengkritik lantas dianggap hendak menjatuhkan. Ini adalah bahagian dari mengingatkan, apalagi sama umat Islam. Penting untuk kita saling mengingatkan untuk kebaikan, apalagi terkait dengan ya pemahaman keagamaan. Orang bisa bisa saja ada kekurangan, bisa ada kelebihan, dan karenanya ya tidak ada pilihan lain kecuali merefleksi, dan kita harus berani mengakui ketika kita keliru. Nah, seperti apa ulasan dari Ustaz kampung ini ya, mari kita simak sama-sama. Habib Bahar itu ndak alim, keilmuannya, agamanya ndak begitu dalam, apalagi sampai bahas tasawuf, tauhid, ilmu dirosi, ilmu wirosi, membahas paduan antara tekstual yang luas dengan kontekstual, baik keberagaman, baik kebangsaan dan sebagainya. Enggak. Saya berani adu argumen ilmiah, bahkan saya nantang tentang agama, atau minimal baca kitab lah. Baca kitab. Wasilai, temukan dengan Habib Bahar. Adu argumen ilmiah, minaknya baca kitab lah. Kita cari kitab yang semua belum tahu, nanti baca, akan ketemu siapa yang, kalau sampai saya yang kalah. Ini demi kecintaan saya kepada ulama-ulama, guru-guru saya, pembelaan sebagai murid untuk guru-guru yang tercinta. Tentang masalah kemuliaan Habib bodoh dengan mengalahkan 70 ulama yang alim,
Itu dalilnya mana? Coba dibaca, ini saya temukan di kitab Marokil Ubudiyah. Kitabnya kecil. Syarah Sulam Taufik, karangan seorang Habib, disarai oleh Syanawi Bantan. Jadi man intasaba bi Rasulillah, yakni min auladi Said Hasan wal Husain, orang-orang yang menjadi anak cucu Said Hasan Husain yang asli jelas, itu yafuku ala ghairihi mimman yusawihi firutsbah, mengungguli orang-orang yang menyamai beliau dalam derajat. Kalau yang tidak ngalim ya memang bisa mengungguli pada orang-orang selain turunan Said Hasan Husain yang tidak alim-alim, bisa aina darajah atau bi sittina darajah 60. Ini baru pas. 70. Itu untuk yang sama-sama tidak alim. Kalau ulama ini juga muntasab pada Rasul bi ilmih, muntasab dinisbatkan kepada Nabi warasatul anbiya secara keilmuan. Al alim lam yungsab ilaihi sallallahu alaihi wasallam, orang alim yang tidak bernisbat pada Nabi, ya orang alim yang bukan dzurriyyah Rasul, itu ya yafuku ala ghairil alim mimman ungtusiba ilaih sallallahu alaihi wasallam bisittina darajah juga. Orang yang alim yang tidak bernisbat pada Nabi, bukan dzurriyyah Nabi, alim itu mengungguli 60 orang-orang yang tidak alim dari dzurriyyah Rasul. Karena apa? Orang yang alim ada gen ilmunya Nabi. Ilmunya Nabi. Bisa mengungguli yang tidak punya ilmu. Walaupun itu dzurriyyah Rasul. Dzurriyyah Rasul memiliki gen darah Nabi, bisa mengungguli. Nah, kalau orang yang tidak alim, yang bodoh, Habib yang bodoh mengungguli 70 orang alim, berarti Habib Bahar mengatakan dia lebih mulia daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena jelas-jelas Sayyidina Abu Bakar Siddiq bukan dzurriyyah Nabi. Lebih mulia daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Ini kesombongan yang perlu dijinakkan. Sekali lagi, Habib Bahar itu lihat, Habib Bahar tidak alim, keilmuannya tidak luas, dangkal, baca kitab keliru-keliru. Coba lihat pengajian-pengajiannya, apa isi pengajiannya, mana yang mengupas luasnya agama, keilmuan-keilmuan, hazanah-hazanah Islam ya ada. Ya pembukaan, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, ya modalnya ya modal berani itu aja. Modalnya modal kendel itu aja. Modal kendel. Ya kendel akhirnya, ya ini yang masalah ya saya ngundang-undang ini. Tindang apanya? Mestinya menjernihkan, membuat wawasan malah membingungkan, membuat gelap mencerahkan malah menggelapkan, mendinginkan malah memanas-manasi. Jadi bahayanya orang yang tidak berilmu tapi kok berani, orang berani yang tidak berilmu, ini bahayanya di sini, akan membuat kacau balau. Apalagi nanti membahas ilmu wirosi, ilmu kejernihan batin, ilmu tentang tahalli, pembersihan hati, penghiasan hati sehingga tajalli, muncul mahabbah, rahmah, sauq, zauq dan sebagainya, tambah mungkin jauh. Mohon maaf, ini sebagai pembelaan saya kepada guru-guru mulia kami, dan mudah-mudahan segera dibereskan oleh Rabita Alawiyah. Kami pecinta dzurriyyah Rasul, kami pecinta habaib. Coba lihat semua tempat kami ada foto-foto para habaib yang mulia. Habib Soleh, idola saya, Alamah Qutbul. Sehingga, tapi kalau kesalahan ya jangan didukung dah. Kalau yang tidak benar, membodohkan, jangan dielu-elu dah. Bukan tuntunan Nabi Muhammad, bukan syariat Nabi Muhammad ini. Mendewa-dewakan kebodohan ini, wah bahaya nanti. Khawatir umat Nabi Muhammad masuk surga dengan amal dan ilmunya, sedangkan dzurriyyah khawatir nanti malah banyak yang
kandas karena membangga-banggakan nasab. Ini yang jelas-jelas duriah. Bahkan Sayyidul Habib Abdullah bin Haddad, Sayyid Ratib al-Haddad dalam kitabnya mengatakan, orang yang membangga-banggakan nasab leluhurnya, dia akan tertutup atas berkah nasabnya. Kenapa? Karena datuk-datuknya mendapatkan kemuliaan, bukan karena membangga-banggakan, tapi karena ilmu, amal, kemakrifatan, dan rahmah kepada alam semesta. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan ma'ruf, tidak dengan kemungkaran. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.